Apakah surat takmir masjid harus disahkan RT, kepala dusun, atau kepala desa? Menyingkap fakta di balik tanda tangan yang sering disalahpahami. Pendahuluan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk mengabdi di rumahnya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dalam kehidupan bermasyarakat, masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan dakwah. Karena itu, administrasi masjid perlu tertib dan profesional. Namun, sering muncul pertanyaan yang mengundang perdebatan. Apakah surat resmi yang dikeluarkan takmir masjid harus disahkan atau diketahui oleh ketua RT, kepala dusun, bahkan kepala desa, agar dianggap sah? Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi sering memunculkan kebingungan di kalangan pengurus maupun jamaah. Banyak orang masih beranggapan bahwa setiap surat yang dikeluarkan takmir masjid harus disertai tanda tangan atau mengetahui ketua RT, kepala dusun, bahkan kepala desa. Seolah-olah tanpa tanda tangan mereka, surat itu dianggap tidak sah. Padahal jika kita telisik secara aturan organisasi maupun tata administrasi yang benar, anggapan itu tidak sepenuhnya tepat. Dalam sistem kelembagaan, takmir masjid adalah organisasi yang sah, memiliki struktur kepengurusan, dan biasanya dikukuhkan melalui musyawarah jamaah, bahkan seringkali dengan SK dari yayasan, ormas Islam, atau lembaga desa. Di dalam struktur itu, ketua adalah penanggung jawab utama yang berwenang menandatangani surat keluar atas nama masjid. Ketika sebuah surat sudah ditandatangani oleh ketua, dilengkapi dengan kop surat resmi dan stempel masjid, maka secara legal formal surat tersebut sudah sah dan mengikat. Tidak ada aturan hukum yang mewajibkan tambahan tanda tangan RT, kepala dusun, atau kepala desa untuk mengesahkan surat takmir. Lalu muncul pertanyaan, mengapa kadang surat takmir masih diminta mengetahui RT, kepala dusun, atau kepala desa? Jawabannya sederhana, itu bukan soal keabsahan, melainkan soal etika koordinasi. Misalnya ketika masjid hendak mengadakan acara besar yang berdampak ke lingkungan sekitar, seperti pengajian akbar, kegiatan yang menutup jalan, parkir massal, atau penggalangan dana keliling. Disitulah keterlibatan perangkat lingkungan menjadi penting, agar masyarakat luas merasa dihargai dan semua pihak bisa bekerja sama menjaga ketertiban. Tetapi sekali lagi, itu bukan syarat sah surat, melainkan bentuk kearifan sosial. Maka sebaiknya kita membuat garis pembeda yang jelas. Untuk surat resmi masjid seperti undangan rapat, edaran kegiatan internal, atau pemberitahuan umum, cukup ditandatangani oleh ketua atau ketua detaris. Itu sudah sah, rapi, dan kuat secara administratif. Untuk kegiatan berdampak lingkungan, cukup diberikan tembusan kepada RT, kepala dusun, atau kepala desa, tanpa harus mereka menandatangani surat masjid. Untuk perizinan tertentu, misalnya izin keramaian atau penggunaan jalan, yang berlaku adalah aturan pemerintah kepolisian, bukan mengetahui di surat takmir. Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih percaya diri. Takmir tidak perlu merasa suratnya lemah, hanya karena tidak ada tanda tangan RT atau kepala desa. Karena kekuatan hukum justru terletak pada struktur pengurus masjid sendiri. Sementara itu, koordinasi dengan pihak luar tetap dijaga dengan cara yang proporsional, tanpa mengurangi kedaulatan masjid sebagai lembaga. Kesimpulannya, pendapat bahwa cukup tanda tangan ketua sudah sah adalah benar. Yang kita butuhkan hanyalah penataan administrasi yang baik, disiplin arsip, penggunaan kop dan stempel resmi, serta sikap bijak dalam menjaga hubungan dengan masyarakat sekitar. Dengan begitu, masjid bukan hanya kuat secara hukum, tetapi juga teduh di mata jamaah dan lingkungan. Semoga dengan pemahaman ini, takmir masjid dapat semakin percaya diri dalam mengelola administrasi, sekaligus tetap menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq, dan Allah lah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kajian ini bermanfaat. Silakan disebarluaskan kepada saudara dan sahabat kita, agar cahaya nasihat tidak berhenti di satu tempat. Harapan kami, semoga hati kita senantiasa tergerak untuk memperbaiki diri, menebar manfaat, dan menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan abadi di akhirat.